Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Dian Anggraini SKM MPH selaku mentor serta rekan-rekan peserta presentasi laporan orientasi P3K. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Pada hari ini, Kamis 26 Juni 2025, izinkan saya Rizky Aulia memandu acara presentasi laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Untuk mempersingkat waktu, presentasi yang pertama akan disampaikan oleh Saudara Syafira Inayah Rahmawati, AMDkes. Untuk Saudara Syafira, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan saya, yaitu optimalisasi informasi alur pelayanan pendaftaran bayi baru lahir di Rumah Sakit Umum Daerah Bung Karno, Kota Surakarta. Perkenalkan, nama saya Syafira Inayah Rahmawati. Tempat tanggal lahir saya di Klaten 23 Februari 1998. Jabatan saya perekam medis terampil dengan riwayat pendidikan. Tahun lulus 2010 di SD Negeri Dukuhan Kerten, 2013 SMP Negeri 15 Surakarta, 2016 di SMA Negeri 7 Surakarta, 2019 di Universitas Duta Bangsa dengan prodi D3 Perekam Medis Informasi Kesehatan. Riwayat pekerjaan saya tahun 2020 sampai sekarang di RSUD Bung Karno, Kota Surakarta. Latar belakang, berdasarkan Peraturan Lembaga Administrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018, yaitu tentang pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil, wajib menjalani masa percobaan yang dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan terintegrasi untuk membangun moral kejujuran, semangat, dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul, bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. Seorang ASN ataupun instansi harus menginternalisasikan dan mengimplementasikan core value ASN berakhlak secara utuh. Ada 7, terdiri dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmoni, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karakteristik terdiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat, terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Rekam medis sendiri adalah dokumen yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Kegiatan orientasi ini dilakukan di RSUD Bung Karno dalam upaya meningkatkan pelayanan administrasi pendaftaran bayi baru lahir, tentu memberi kemudahan pasien memahami tentang alur dan prosedur. Namun baru 40% dari 5 pasien bayi baru lahir per hari yang mengetahui tentang alur pendaftaran bayi baru lahir. Maksud orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah sebagai bentuk salah satu upaya dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatan dan pencapaian visi misi organisasi. Tujuannya, mampu memahami nilai dan etika pada instansi pemerintah, mengenal nilai dan etika pada instansi pemerintah, dan mengimplementasikan nilai etika pada instansi pemerintah. Waktu pelaksanaan orientasi dimulai pada 16 Mei sampai 26 Juni 2025. Tempat di RSUD Bung Karno, Kota Surakarta. Visi dan misi Kota Surakarta. Yang pertama yaitu visinya mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Misi yang pertama meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan. 2. Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. Yang ketiga, mewujudkan tata ruang infrastruktur kota yang mendukung kemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan.
4. Meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni, budaya, dan olahraga. 5. Mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit, kolaboratif, berdasarkan semangat gotong royong dan kebinekaan. 6. Mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Yang 7. Mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Ini adalah SOTK pemerintah Kota Surakarta yang masih sama dengan tahun kemarin, yang masih ditandatangani oleh Bapak Gibran Rakabuming Raka. Visi dan misi Dinas Kesehatan. Visi, mewujudkan Dinas Kesehatan Kota Surakarta dengan kerja ikhlas dalam memberikan pelayanan prima. Misi pelayanan, memberikan pelayanan prima yang berorientasi pada kesesuaian peraturan perundangan yang berlaku, keterbukaan informasi, dan kejelasan. Yang kedua, meningkatkan kualitas SDM, aparatur secara periodik dan berkelanjutan. Dan yang ketiga, mengembangkan sarana dan prasarana serta memutakhirkan teknologi informasi. Ini adalah SKTK Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Visi dan misi RSUD Bung Karno Kota Surakarta. Visi, menjadi rumah sakit dengan pelayanan paripurna berdasarkan semangat Bung Karno guna mewujudkan masyarakat yang waras di tahun 2024. Misi, meningkatkan pelayanan paripurna yang bertumpu pada peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Yang kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang wasis, disiplin, dan lurus dalam pengabdian serta ikhlas dalam pelayanan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas sarana dan prasarana. 4. Menyelenggarakan tata kelola organisasi yang efektif, efisien, yang berasas gotong royong dan kejujuran. Yang kelima, meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme karyawan. Ini adalah SOTK RSUD Bung Karno dengan Direktur Ibu Sri Rahayu Susilowati. SOTK Unit Reka Medis ini sudah diperbarui, yaitu struktur organisasi reka medis dengan direktur, di bawahnya kepala dinas bidang penunjang, kepala seksi penunjang medis, kepala unit reka medis, kepala ruang reka medis, dan PJ-PJ terkait. Rencana kerja dan hasil kerja. Identifikasi isu. Yang pertama, belum adanya sistem otomatis yang mampu mengonversi catatan medis dalam kode ICD-10 secara akurat dan terintegrasi dengan RME. Yang kedua, kurang optimalnya alur pelayanan pendaftaran bayi baru lahir. Yang ketiga, lamanya proses penerbitan surat keterangan lahir yang dapat menghambat keluarga pasien untuk melakukan pengurusan administrasi bayi baru lahir. Yang keempat, formulir KDRS masih menggunakan metode manual sehingga menyebabkan keterlambatan pelaporan. Yang kelima, kurang optimalnya alur pelayanan pasien fast track pendaftaran rawat jalan. Isu yang saya angkat yaitu kurang optimalnya alur pelayanan pendaftaran bayi baru lahir di RSUD Bung Karno Kota Surakarta dengan gagasan optimalisasi informasi alur pelayanan pendaftaran bayi baru lahir di RSUD Bung Karno Kota Surakarta. Penetapan isu menggunakan metode USG. Yang pertama, urgensi, seberapa mendesak suatu isu yang harus dibahas dan dianalisa dan ditindaklanjuti. Seriousness, seberapa serius suatu isu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang timbul. Growth, seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani segera. Ini adalah analisa isu menggunakan USG. Peringkat pertama yaitu kurangnya pengetahuan pasien mengenai alur pelayanan pendaftaran bayi baru lahir dengan poin 13. Kedua, kurang optimalnya alur pelayanan pendaftaran bayi baru lahir dengan poin 12. Yang ketiga, kesulitan petugas pendaftaran dalam proses pendaftaran bayi baru lahir karena ketidaklengkapan berkas. Persyaratan pendaftaran bayi baru lahir yang diperlukan dengan poin 11. Analisis penyebab isu. Yang pertama, manpower. Kurang optimalnya petugas dalam memberikan informasi alur pendaftaran bayi baru lahir ke pasien. Yang kedua, kurangnya sosialisasi atau pengetahuan petugas tentang alur pendaftaran bayi baru lahir. Dengan metode, kurang optimalnya informasi alur pelayanan pendaftaran bayi baru lahir yang berjalan sekarang karena informasi yang disampaikan ke pasien hanya secara verbal. 2. Belum adanya SOP tentang alur pendaftaran bayi baru lahir. Dan ketiga, kesulitan petugas pendaftaran dalam proses pendaftaran bayi baru lahir karena ketidaklengkapan berkas persyaratan pendaftaran bayi baru lahir yang diperlukan. Below
Pengembangan infrastruktur teknologi informasi RME di RSUD Bung Karno Kota Surakarta dengan material sarana prasarana yang belum memadai, belum adanya pamflet alur pelayanan pendaftaran bayi baru lahir di RSUD Bung Karno Kota Surakarta. Dampak bila isu itu tidak diselesaikan, yaitu berimbas dalam pelayanan. Yang pertama, waktu tunggu pelayanan pendaftaran. Yang kedua, ketidakpemahaman pasien tentang alur pendaftaran bayi baru lahir. Dan ketiga, ketidaklengkapan berkas persyaratan pendaftaran bayi baru lahir. Ini adalah kegiatan tahapan. Yang pertama, membuat perencanaan awal kegiatan desain alur pendaftaran bayi baru lahir, yaitu diskusi dengan PPA yang terkait yaitu ruang perinatologi, VK, IGD Ponek, dan diskusi dengan petugas pendaftaran, konsultasi dengan atasan. Yang kedua, membuat desain alur pendaftaran bayi baru lahir menggunakan aplikasi. Yang ketiga, mencetak desain alur pelayanan pendaftaran bayi baru lahir. Ini adalah alur yang saya buat. Yang keempat, melakukan sosialisasi terkait pendaftaran bayi baru lahir, melakukan sosialisasi dengan PPA, dan itu adalah desain SPO yang saya buat. Yang kelima, melakukan monitoring evaluasi terhadap alur pendaftaran bayi baru lahir di RSUD Bung Karno yang sudah disosialisasikan. Ini adalah contoh kuesioner yang saya bagikan ke pasien kemarin. Itu masih ada 5 pasien bayi baru lahir, masih ada 3 pasien yang belum tahu alur dan prosedurnya pendaftaran bayi baru lahir. Jadi masih 40% yang mengetahui persyaratan dan alur prosedur pelayanan pendaftaran bayi baru lahir. Rencana kerja menengah di tahun 2025 yaitu membuat SPO dan alur pendaftaran bayi baru lahir, 2. Melaksanakan sosialisasi kependaftaran perawat perinatologi VK IGD Ponek. Yang ketiga, melaksanakan percetakan dan membagikan ke unit terkait. Yang keempat, memonitoring pelaksanaan pemahaman pasien terhadap pamflet alur pendaftaran bayi baru lahir. Di tahun 2026, tahapannya yaitu integrasi optimalisasi informasi alur pelayanan bayi baru lahir dengan layanan surat keterangan lahir dan registrasi BPJS bayi lahir dalam 2x24 jam Sukalari 2/24. Kesimpulan, capaian kegiatan aktualisasi yang dilaksanakan 100% karena semua kegiatan telah terlaksana diperoleh hasil output sesuai harapan. Adapun kegiatan aktualisasi telah memberikan manfaat bagi yang pertama petugas rumah sakit, khususnya petugas pendaftaran, perawat perina, dan VK IGD Ponek. Yang kedua, petugas medis, paramedis, yaitu mendapatkan informasi yang lengkap dari alur pamflet pendaftaran bayi baru lahir. Yang ketiga, pasien, yaitu memudahkan pasien dalam mendapatkan informasi pelayanan alur pendaftaran bayi lahir. Saran, yaitu yang pertama, petugas harus lebih jelas dalam mengedukasi alur pendaftaran bayi baru lahir. Yang kedua, petugas harus mensosialisasikan kepada pasien mengenai alur pendaftaran bayi baru lahir agar setiap pasien memahami bagaimana alur pendaftaran bayi baru lahir dan persyaratan yang harus dilengkapi. Yang ketiga, harus adanya kolaborasi dan saling koordinasi antara petugas pendaftaran dan perawat bayi mengenai alur persyaratan bayi baru lahir. Ini adalah desain alur pendaftaran bayi baru lahir. Bayi baru lahir itu bisa di ruang VK, perina atau IGD Ponek. Lalu keluarga pasien menerima surat perintah rawat inap dan formulir surat keterangan lahir dari petugas. Lalu keluarga pasien melakukan pendaftaran ke loket pendaftaran IGD. Sebelum ke loket pendaftaran IGD, yaitu membawa persyaratan yang harus dibawa, yaitu yang pertama, siapkan nama bayi, email dan nomor HP, fotokopi KK, fotokopi KTP orang tua, fotokopi buku nikah, fotokopi BPJS Ibu, dan persyaratan tambahan jika membuat akte KK-KIA khusus KK Kota Surakarta harus ada surat pengantar RT, fotokopi KTP saksi 2 orang, dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak SPTJM jika anak lahir di luar nikah atau cerai. Lalu petugas mengedukasi keluarga pasien untuk mengisi persetujuan rawat inap. Lalu petugas memproses surat keterangan lahir dan keluarga kembali ke ruang perinatologi, VK atau IGD Ponek. Ini adalah SPO pendaftaran bayi baru lahir.
untuk sementara ini belum ada SPO, jadi ini saya membuat SPO-nya dengan unit terkait, yaitu instalasi rekam medis, 2 ruang bersalin atau VK, 3 ruang perinatologi, dan 4 instansi gawat darurat connect. Sekian presentasi dari saya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Demikianlah presentasi yang telah disampaikan. Dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, masukan, dan saran. Kepada mentor dan rekan-rekan yang hadir, kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Inaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi siang, wabarakatuh. Selamat siang sehat juga. dan sejahtera selalu buat Amin. kita semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Mbak Inaya sudah Nggih. sampai tahap terakhir mempresentasikan hasil Selamat dari orientasi pengenalan orientasi nilai dan etika. etika sebagai seorang P3K. Saya sebelum bertanya terkait apa yang tadi sudah dipaparkan, boleh ya saya bertanya, mereview kembali tentang tujuan awal di laksanakan orientasi ini. Ini kan tadi pengenalan nilai dan etika, ya. Kalau Mbak Inaya sebagai seorang P3K kan termasuk ASN ya. Nah, sebagai seorang ASN ini tentu juga tadi kan diminta untuk mengenal atau menjalankan tugas sesuai dengan etika yang ada di tempat kerja. Nah, pertanyaan saya, mengapa etika itu dalam menjalankan tugas terutama sebagai P3K ini sangat penting, itu kenapa? Karena kalau dalam tugasnya dan tujuannya itu agar dapat berorientasi dalam pelayanan yang berakhlak itu Bu, bisa berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmoni, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Yang merupakan nilai dasar bagi aparatur sipil untuk berpaduan dalam menjalankan tugas fungsi ASN. Gitu. Oke. Itu berarti kenapa etika penting? Itu bukan prinsip ini ya, apa namanya itu, nilai-nilai dasar ASN yang harus dijunjung tinggi itu nilai. Kalau yang saya tanyakan etika. Jadi ketika kita punya etika atau yang baik, itu kenapa harus beretika baik? Karena itu adalah tujuan untuk kepuasan agar pelayanan lebih baik dan pasien pun kalau di rumah sakit biar biar memberikan tahu ke semua orang biar pada memberikan pelayanan di rumah sakit Bung Karno aja karena pelayanan yang baik. Jadi kita harus ada 5S, senyum, sapa, salam, seperti itu. Oke, berarti tadi ya sesuai nilai dasar ASN berakhlak, terutama kita di pelayanan, apa tadi Mbak? Kalau kita di pelayanan itu berarti utamanya untuk senyum, sapa, salam, sapa, senyum, sapa, salam, sopan santun. Oke. Terus kemudian ketika tadi etika sudah ya, biasanya tadi apalagi kita pelayanan itu kan bersinggungan langsung dengan pasien ya, terutama kita kan apa namanya itu, customer kita itu kan pasien. Kadang pasien itu hal-hal yang mungkin menurut porsi pasien itu kita belum menyampaikan dengan baik atau mungkin secara komunikasi belum berjalan dengan baik, itu mesti suatu saat kita akan menemui sebuah kritik saran. Nah, kalau menurut Mbak Inaya, ketika kita menanggapi kritik atau masukan terkait sikap profesionalisme kita, itu harus bagaimana menyikapinya? Menyikapinya yaitu kritik dan saran itu tetap kita tampung dulu. Kalau itu memang positif untuk diri sendiri dan untuk pelayanan, akan kita perbarui untuk sikapnya dan pelayanan agar lebih baik. Kalau memang itu menurut kita ternyata sudah sesuai dengan SPO, jadi kita yang mengedukasi pasien agar
mereka biar tahu dengan sistem prosedurnya seperti apa. Gitu. Pada saat tadi menyampaikan, mengedukasi, itu sikap kita seperti apa? Tetap ramah kepada pasien, meskipun ya dengan pasien yang kadang kan kurang sabar, jadi kita juga tetap memberikan pelayanan yang baik dengan memberikan motivasi, ya maksudnya saran ya kayak prosedurnya seperti ini Bu. Jadi memang jadi kita harus komunikatif antara pasien dan petugas biar tidak ada kesalahpahaman. Oke, satu lagi. Karena kita dasarnya adalah pelayanan ya, apalagi kan Mbak Inaya ini sebagai para medis itu ada di garda depan pendaftaran itu kan lini pertama ya, ketika pasien itu ke rumah sakit yang pertama kali dihadapi itu kalau nggak Pamda ya langsung kita di pendaftaran. Ya, kalau bagaimana untuk memastikan bahwa pelayanan yang kita berikan itu diberikan secara adil dan tidak diskriminatif itu bagaimana menurut Mbak Inaya? Kalau adil dan tidak diskriminatif. Jadi itu kita tidak ada pembeda antara pelayanan satu dengan yang lain. Jadi kita tetap memberikan pelayanan walaupun itu pasien seperti lansia ataupun ibu hamil dan yang kegawat daruratan, tetap kita memberikan pelayanan yang adil jadi sesuai dengan prosedur yang ada. Gitu. Dan kalau menurut Mbak Inaya sendiri untuk di rumah sakit ini terkait tadi adil dan tidak diskriminatif, apakah sudah dilaksanakan di sini? Kalau dengan pengamatan saya sudah dilaksanakan, meskipun ada beberapa yang masih kurang. Apa itu kurangnya, Mbak? Kurangnya maksudnya kita kan kadang dalam penyampaian mungkin menurut pasien itu kurang menyinggung gitu loh Bu, kurang menyinggung. Jadi kadang takutnya ada pembeda antara ini pasien ini kok didahulukan, yang ini gini, padahal kita tahu bagaimana sistemnya kayak fast track itu yang didahulukan yang apa. Jadi kita tetap memotivasi pasien bagaimana ini prosedurnya kalau pasien kayak fast track, jadi kayak lansia, ibu hamil kayak gitu harus didahulukan. Kadang juga di pelayanan kan masih ada seperti itu. Jadi kenapa kok saya belum dipanggil, yang ini kok sudah, karena ya itu tadi kembali lagi dengan pasien yang seperti itu kita tetap didahulukan. Oke, ya. Ya, terima kasih Mbak jawabannya. Ya, memang kita sebagai pelayan publik itu kan memang tidak boleh mendiskriminasikan satu dan lainnya. Bahkan sekarang ini antara misalnya kalau dulu kan BPJS umum itu kan ada loketnya aja berbeda. Sekarang kan sudah tidak seperti itu. Jadi sama. Oke, sekarang saya melihat dari laporannya. Nah, di dalam orientasi ini kan Mbak Inayah mengambil tema untuk yang diangkat itu adalah tentang pendaftaran bayi baru lahir. Ya, walaupun saya sudah banyak bertanya ya pas apa namanya ini? Pas konsultasi. Nah, optimalisasi informasi alur pelayanan pendaftaran bayi baru lahir ini kan sebenarnya bukan, kalau alur atau skemanya, sistemnya itu kan bukan hal yang baru ya. Nah, saya diterangkan apa yang membuat Mbak Inayah ini mengoptimalisasi dari informasi alur pelayanan pendaftaran bayi baru lahir ini dioptimalisasikan kan. Yang membuat melatar belakangi itu tadi selain karena belum banyak pasien yang benar-benar paham terhadap alur pelayanan yang sudah ada. Nah, ini apa saja, Mbak? Kenapa saya mengambil judul optimalisasi informasi alur pelayanan pendaftaran bayi baru lahir? Itu karena di rumah sakit kita kan masih belum ada alur, jadi kayak belum ada pamflet yang tertera, Bu. Jadi kadang kita mengedukasinya hanya secara verbal atau lisan. Itu pun kadang dipahami pasien, kadang juga
sampai di ruang bersalin pun pasien sudah lupa. Jadi kita rencananya saya akan membawakan pamflet biar nanti waktu pelayanan, waktu dia mau waktu ingin berperiksa atau apa kan bisa melihat pamflet-pamfletnya apa sih prosedurnya yang harus dibawa kayak gitu. Dan tujuan saya juga biar waktu tunggu pelayanan biar tidak terlalu lama karena kadang pasien kan nggak tahu tentang apa yang harus dibawa. Jadi kadang harus pulang dulu ambil barangnya dulu kayak gitu. Jadi biar lebih efisien. Seperti itu. Tadi pamfletnya sudah ada, Mbak? Pamfletnya belum saya print itu, Bu, cuman ini masih alurnya ya saya. Oke, ya. Berarti nanti pamflet ini bisa dijadikan di RTL selanjutnya ya, karena ini kan baru alur. Kalau pamflet itu, kalau menurut Mbak Inaya nanti di dalam pamflet itu kira-kira isinya apa saja? Untuk tadi biar ketika pasien kan biasanya kan ANC itu kan ada yang di rumah sakit ini, jadi sampai lahiran nanti kan di rumah sakit ini. Nah, kalau dari awal kita sudah edukasi, sudah memberikan pamflet, nah itu kan harapannya nanti tidak bingung lagi ketika pas bayi sudah lahir dan harus didaftarkan. Nah, kira-kira nanti isi pamflet yang akan didesain itu apa saja? Kalau untuk rencananya, untuk pamfletnya yang saya print itu, Bu. Itu nanti saya print, saya kasihkan ke akrilik, nanti akan saya kasihkan ke bagian unit Perina, VK, IGD, sama pendaftaran IGD sama rawat jalan. Oke, berarti maksud pamfletnya ya ini saja. Iya. Bukan maksud saya kalau namanya pamflet atau leaflet ya, hampir sama ya. Itu tuh kan biasanya bisa berbagai informasi. Nanti bisa ditambahi yang saya kemarin sampaikan. Bisa jadi satu nanti punyanya Mbak Mega itu, jadikan satu leaflet atau tadi istilahnya pamflet itu yang isinya memang jadi persiapan dari pasien dalam menghadapi kelahiran. Nanti ketika bersalin di RSUD Bung Karno Kota Surakarta yang harus dipersiapkan untuk pendaftaran bayi baru lahirnya itu ini gitu. Kenapa kok harus dipersiapkan ini? Manfaatnya ini itu harus ada di pamflet itu. Kalau hanya ini nanti kan pasien tidak akan paham. Lebih edukasi ke pasiennya nanti berarti kan kalau sudah melengkapi ini tadi ke arah pengurusan dokumen administrasi baik itu surat kelahiran, terus kemudian pengurusan ke BPJS, pengurusan ke akta kelahiran, itu akan dimudahkan. Nah, itu jelaskan atau sampaikan di dalam pamflet itu. Jadi kan ketika kita memberikan persyaratan ini akan memudahkan pasien dalam hal apa gitu. Bahkan kalau tadi berani 2 kali 24 jam itu kan berarti sampai nanti buat akta itu lebih cepat gitu. Biar dari awal itu ada motivasi pasien ketika nanti saya lahiran di Bung Karno saya harus menyiapkan ini karena nanti biar cepat pengadministrasian dan saya anak saya segera dapat SK akte ya, bukan SK. Akte terus kemudian segera terdaftar ke BPJS kalau memang itu diperlukan. Gitu ya. Itu. Terus sosialisasi. Berarti kan butuh sosialisasi terkait alur pamflet pendaftaran bayi baru lahir ini. Selain sosialisasi ke PPA, pemberi asuhan pelayanan, itu sebenarnya harus disosialisasikan kemana saja? Seharusnya ke bagian pendaftaran juga. Ke pasiennya sebenarnya harus ada sosialisasi Nah, juga. ini sudah sudah dilakukan belum? Kalau untuk sosialisasi kemarin masih itu, Bu, memonitoring co-share-nya dulu. Jadi belum untuk alurnya belum saya tampilkan sama pasien. Berarti kalau begitu menurut saya itu bukan sosialisasi tetapi menggali pengetahuan. Jadi kan
kenapa kemarin saya sampaikan harusnya memang begitu. Jadi kan kita lihat tadi ada data baru 40% dari responden yang mengetahui. Nah itu kan sebenarnya itu dasar kita kenapa perlu dibuat alur yang jelas. Itu kan dasar. Kalau sosialisasi ya sudah jadi alur ini, kemudian kita mensosialisasikan ketika misalnya harusnya kemarin di pendaftaran rawat jalan atau mungkin juga yang biasanya yang banyak itu kan di pendaftaran rawat jalan ya. Apa mungkin pas di poli objinnya itu kita sampaikan edukasi, itu namanya sosialisasi. Jadi ini tadi alur pelayanan sudah selesai kita buat, kita sampaikan ke pasien, ya boleh nanti kalau misalnya ini sosialisasinya itu di depannya ruang tunggu SPOG misalnya. Atau mungkin kalau secara umum ya sudah ruang tunggu semuanya. Nanti kita ini apa namanya itu sampaikan alur yang dioptimalisasi itu sosialisasi. Kemudian nanti hasilnya tadi setelah kita evaluasi kan tadi ada evaluasi monitoring ya. Itu kita tanya lagi dengan kuesioner yang sama seperti ini setelah kita lakukan edukasi sosialisasi itu. Nah itu namanya monitoring evaluasi terhadap alur kegiatan kita. Gitu. Jadi ini rada kebalik sedikit ya. Kalau ini nanti tadi dasar kita kenapa mengambil, makanya saya tadi tanya latar belakangnya apa. Kan dari pengetahuan pasien yang, nah ini sebagai latar belakang. Jadi kalau penelitian itu ini pra penelitian itu yang apa namanya itu data-data yang diambil ketika kita mau meneliti sesuatu itu sebagai dasar kita untuk latar belakang itu. Terus kalau sudah tahu masalahnya apa dari apa namanya itu prasurvei tadi, nah itu kan baru kita actionnya kan membuat alur itu. Nah alur itu biar diketahui oleh tidak hanya petugas di rekam medis maupun mungkin Perina, VK, IGD, Ponek, ya itu juga ke pasien tentu. Nah, caranya bagaimana tadi mensosialisasikan lewat monggo sih tidak harus langsung ya, tidak harus langsung ke pasien, tetapi ketika alur ini di-upload di medsosnya RSBK itu sudah masuk sosialisasi. Gitu. Jadi misalnya nanti koordinasi dengan Humas untuk alur-alur yang dibuat teman-teman P3K ini biar bisa terupload di medsosnya Rumah Sakit Bung Karno itu juga merupakan bentuk sosialisasi. Bisa di Instagramnya Rumah Sakit Bung Karno, Facebook, website, gitu. Iya, Itu. Terus kemudian ini tahapan ke bawahnya Mbak, coba Mbak. Nah ini kan menengah ya, menengah membuat SPO. SO-nya kan sudah ya? Sudah berarti sudah tidak di ini SPO dan alur ini sudah tidak dimasukkan ke dalam rencana kerja menengah. Kalau rencana kerja itu kan belum dilakukan. Kalau saat ini kan buat alur kan sudah, SPO juga sudah. Ya kan? Masih draftnya Bu, jadi maksudnya belum resmi untuk ditandatangani sama direktur karena masih ada pembaruan. Oke, itu maksudnya masih dimasukkan di dalam rencana kerja menengah. Oke. Terus tadi sosialisasi ke pendaftaran perawat BK dan Ponek sudah toh? Sudah. Iya sosialisasinya sudah Bu, cuman belum ada bukti maksudnya yang saya sampaikan tadi kalau sudah saya cetak apapun belum saya kasihkan ke bagian unit terkait. Oke. Berarti nanti ini untuk yang tadi saya sampaikan sosialisasi di dalam medsos itu juga tolong dimasukkan ditambahkan di rencana kerja
Ini ya? menengah. Iya. Karena kan kalau ini kan sosialisasi ke internal itu. Di bagian pendaftaran, perinatologi, PK, IGD Ponek kan internal. Bagaimana kita mensosialisasikan ke masyarakat itu kan tadi medianya bisa langsung pas pasien berkunjung ke rumah sakit atau melalui media-media yang kita punya. Gitu, kanal-kanal media sosial yang kita punya. Gitu. Itu nanti tolong ditambahkan itu untuk kegiatan sosialisasi, kemudian pakai percetakan dan pembagian bagian itu sudah masuk ke sosialisasi ya nanti ya. Monitoring pelaksanaan. Nah, kalau monitoring berarti pemahaman ya, terkait pemahaman tadi ada kuesioner kembali yang disebar ke baik itu pasien maupun sebenarnya petugas juga bisa jadi untuk alur ini. Siapa tahu kolaborasi tadi dari hasil teman-teman P3K ini bisa maju, dimajukan di ajang lomba tersebut. Gitu Mbak Inaya. Kemudian tadi kesimpulan manfaatnya bagi rumah sakit, petugas nakes maupun named, kemudian ke pasien. Kalau sarannya enggak ada? Sarannya? Saran untuk rumah sakit apa Mbak? Saya itu Bu, adanya sarana dan prasarana yang lebih memadai. Oke, tapi belum masuk di sini ya? Belum. Oke, ya nanti saran itu kan harus ada ini ya, apa namanya, sasarannya. Sasaran yang mau diberi saran siapa? Misalnya tadi petugas harus lebih jelas dalam mengedukasi, berarti petugas apa saja ini? Petugas pendaftaran, apa petugas PPA. Terus petugas harus mensosialisasikan kepada pasien mengenai alur ini juga semua maksudnya PPA dan petugas pendaftaran. Iya. Oke, ya mungkin dari saya itu Mbak Inaya tetap semangat, jangan berhenti sampai di sini. Ketika sudah selesai MOOC, apa namanya program atau kegiatan yang dibuat ini juga selesai tidak ya? Ini baru awal dari proses untuk selanjutnya lebih dioptimalisasi lagi. Kalau ini kan konsep ya, baru konsep ini kan belum sampai ke tataran pelaksanaan kan, karena kan memang harus melalui tahap-tahap yang tadi sosialisasi belum semuanya. Terus pasti itu kan berjalan tidak harus dalam waktu MOOC berapa lama? 2 minggu ya. 2 minggu. Saya kira juga waktu 2 minggu untuk melaksanakan ini juga menurut saya sih kurang ya kalau sampai selesai. Makanya tadi saya enggak apa-apa karena kan ini kan juga nantinya berproses gitu. Gitu sekali lagi terima kasih Mbak Inaya sudah selesai di tahapan akhir MOOC ini. Semoga ke depan juga Mbak Inaya dan juga teman-teman yang lain setelah MOOC ini bisa berkinerja lebih baik lagi, tunjukkan potensi kalian bahwa kalian pasti bisa dalam meningkatkan kinerja, baik itu kinerja secara personal atau individu maupun untuk peningkatan pelayanan di Rumah Sakit Umum Bung Karno Kota Surakarta ini. Sekali lagi aplaus untuk Mbak Inaya. Ya, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh nih. Ada yang ditanyakan dari teman-temannya mungkin? Mbak Siana, bertanyalah. Mbak Mega.
Cukup. Iya, monggo Mbak. Alhamdulillah, acara presentasi laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K Dinas Kesehatan Kota Surakarta telah terlaksana dengan baik dan lancar. Kiranya apa yang disampaikan pada presentasi laporan tersebut bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya Rizky Aulia selaku moderator pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.